Oke, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, puji Tuhan. Baik semuanya ya. Terima Baik, kasih Pak. yang sudah join pada kesempatan siang hari ini. Pak Tijo mengingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir, ya, Pak Tijo sudah sharekan linknya di grup tadi untuk daftar hadirnya, tolong diisi. Terus kemudian ini sudah isi ada Sylvia Garnis, Adinda, terus kemudian Anissa Claudia sudah isi, Kevin Jakub, Peter sudah, terus Irfan sama Rafif juga sudah isi, Dinda Fadia juga sudah isi. Dinda kemana ini? Ya baik, Dinda Fadia sudah muncul. Baik, untuk mengawali kita pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa membantu memimpin doa, ya agar kita berkelancaran pada siang hari ini. Pembelajaran terakhir masih semangat kan ya? Masih semangat? Masih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Masih tetap semangat ya. Oke. Silakan Dojo mungkin dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Oke. Mari Pak Tijo dan teman-teman kita berdoa agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat dipakai untuk kehidupan selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dojo yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Untuk kesempatan pertemuan ketiga nih untuk penataan tempat tidur atau making bed, masih ada yang ingat nggak pertemuan minggu kemarin kita membahas apa kira-kira? Masih ingat kan semuanya? Masih Pak, masih ingat. Masih Pak. Masih, oke. Coba Kevin ingat kembali, bagi teman-temannya juga ingat kembali. Nih, yang pertama kita bacain tuh ada bagian-bagian tempat tidur, Pak. Yang pertama ada headboard, matras, spring box, sama bed leg atau bed wheels. Ya, komponen bed ya. Terus kemudian? Terus jenis-jenis ukuran tempat tidurnya itu ada yang single bed, ada twin bed, queen bed, sama king bed. Terus, apalagi yang kita baca kemarin? Kita belajar jenis-jenis linen. Pokoknya ada bed sheet, ada pillowcase, blanket, duvet cover, bed protector, bed skirting, sama bed cover. Nah, bed cover, baik. Berarti masih ingat ya semuanya ya, komponen bed atau bagian-bagian bed, ukuran bed, terus kemudian linen bed. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini karena sudah di jam siang ya, untuk kita bisa refresh kembali, untuk kita mengingatkan kembali dengan lagu-lagu nasional kita. Pak Tijo akan sharekan lagu Halo Halo Bandung ya. Semoga semuanya masih bisa nyanyi. Masih ingat gak lagu-lagu nasional Halo Halo Bandung? Ingat dong Pak. Ingat, baik. Terima kasih. Sebentar Pak Tijo coba sharekan untuk lagunya. Semoga masih ada di ingatan kalian semua. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Ada suaranya kah? Sudah. Ya, oke. Kita sambil nyanyi bersama ya. Halo, halo Bandung, ibu kota meriah. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Dalam pesta tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang kesenangan. Sudah pesta, tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Mari merebut kembali. Mari merebut kembali.
Ya, baik. Masih ingat, udah semangat lagi belum nih? Apa masih ngantuk? Dikit dah, Pak. Semangat ya, oke, baik. Itu lagi tadi agar kita mengingat kembali lagu-lagu nasional. Terus kemudian untuk pertemuan hari ini, Pak Tijo akan membahas mengenai penataan tempat tidur dengan duvet system dan triple seat. Ya, untuk kesempatan siang hari ini, Pak Tijo hanya akan membahas mengenai sebentar. Yang pertama adalah kita akan membahas yang KIKD kompetensi dasarnya adalah menerapkan penataan tempat tidur. Ini kita juga sudah bahas di pertemuan minggu kemarin, tapi baru pertemuan ke-1 dan ke-2. Nah, ini adalah pertemuan ketiganya, kita akan membahas prosedurnya. Kalau kemarin kita adalah masih membahas mengenai bagian-bagian bed, komponen bed, terus kemudian tadi ada ukuran bed sama jenis linennya. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita akan menganalisis prosedur penataan tempat tidur dengan duvet system. Terus kemudian menganalisis perbedaan tempat tidur dengan 3 seat dan duvet. Ya, perbedaannya di mana? Mungkin nanti kalian bisa amati melalui video pada siang hari ini. Terus kemudian untuk penilaian hari ini, Pak Tijo akan melakukan penilaian seperti biasa. Kita akan melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian skill, ya, atau attitude. Penilaian sikapnya adalah nanti Pak Tijo melihat dari on cam kalian selama pembelajaran menunjukkan dengan etika yang baik dan disiplin serta memenuhi kejujuran. Terus kemudian untuk pengetahuannya nanti kalian bisa mengisi tes sumatif di akhir pembelajaran seperti biasanya. Nanti Pak Tijo akan sharekan link Google Form-nya, jadi kalian tinggal isi di Google Form jawabannya. Terus kemudian nanti juga ada penugasan individu di LKPD-nya yang sudah Pak Tijo share juga. Nanti penugasan individunya bisa dikumpulkan minggu berikutnya. Dan kemudian untuk penilaian keterampilan adalah bagaimana cara kalian berkomunikasi nanti pada saat berdiskusi kelompok, ya. Nanti mungkin bisa berdiskusi kelompoknya melalui telepon ataupun melalui WhatsApp grup kalian, terus kemudian mempresentasikan hasilnya. Nah, itu yang akan Pak Tijo lakukan penilaian berdasarkan dengan kelompoknya. Oke, baik. Sampai sini sudah paham ya apa yang akan kita bahas hari ini? Ada pertanyaan kah? Paham, Pak. Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita langsung masukin pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan berdiskusi kelompok untuk memecahkan mengetahui prosedur penataan tempat tidur secara duvet system, tapi kita harus membandingkan dulu dengan yang triple seat. Ya, sebelumnya mungkin akan kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kalian bisa bagi kelompoknya mungkin? Silakan. Ya, silakan untuk dibagi kelompok. Pak Tijo bagi atau mungkin kalian yang akan membagi? Kita aja, Pak. Ya, boleh Din. Silakan Din, bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Via, Dojo, Via, Dojo, sama Anissa. Sama Anissa. Terus? Iya. Kelompok 2 Dinda, Anin, Rafif, sama Irfan. Ya, baik. Berarti sudah kebagian ada 2 kelompok berarti ya. Jadi masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Baik, nanti ya, tugas kelompoknya adalah kalian mengamati dari video pembelajaran yang akan Pak Tijo share, yaitu video mengenai making bed 3 seat sama making bed duvet system. Terus kemudian nanti di akhir video tersebut kalian harus berdiskusi secara kelompok adalah prosedur penataan tempat tidur dengan duvet. Kalau duvet kan karena sekarang masih dipakai di industri. Kalian terakhir kemarin PKL di hotel menggunakan making bednya sistemnya apa? Duvet, Pak. Duvet, Pak. Duvet ya, berarti rata-rata duvet. Makanya karena semua sekarang hotel menggunakan duvet. Ya, jadi itu yang perlu kalian perdalam lagi. Makanya untuk kesempatan siang hari ini kita akan bahas mengenai penataan tempat tidur, khususnya adalah duvet. Untuk yang triple seat-nya adalah untuk pembanding kalian nanti. Ya, jadi kelompok akan mengamati
prosedur penanganan penataan tempat tidur duvet system, terus kemudian membandingkan antara duvet system dengan triple seat secara efisiensinya ataupun secara penggunaan perlengkapannya. Baik, sudah paham ya sampai sini ya tugas kelompoknya ya. Baik, Pak Tijo akan sharekan untuk ininya. Videonya Pak Tijo akan sharekan. Share video pembelajaran duvet system. Oke, yang pertama akan saya sharekan triple seat terlebih dahulu. Bentar. Terlebih dahulu. Oke, Pak Tijo sharekan. Share. Sudah kelihatan videonya? Sudah ada videonya? Belum, Pak. Belum? Pak, tinggal diputar aja, Pak, videonya. Sudah muncul? Belum, Pak. Sudah ada di layar monitor? Sudah, Pak. Sudah Sudah, muncul di monitor ya? Coba Pak Tijo. Ada suaranya? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Ya, silakan disimak per kelompok, dicatat jika perlu. Masih ingat sama lab ini kan? Udah lama sekolah ya?
Ya, itu making bed triple seat ya. Ya, jangan lupa untuk dicatat nanti untuk bisa membandingkan dengan yang duvet. Kemudian yang sekarang Pak Tijo akan sharekan adalah mengenai duvet system. Masih muncul? Masih, Pak. Oke, baik. Langsung Pak Tijo full screen kan agar lebih jelas. Oke, ini adalah yang duvet system. Mungkin kalian juga sudah lakukan di hotel ya sebelumnya.
Oke, sudah semuanya. Baik, masih ingat kan making bed tadi? Prosedurnya bagaimana, terus kemudian kalian tadi yang triple sheet seperti apa, terus duvet seperti apa. Ya, nanti kalian diskusikan secara kelompok. Videonya masih jelas atau perlu saya putar sepanjang kalian diskusi kelompok? Sudah mencatat apa aja tadi yang ada di prosedur penataan tempat tidur khususnya making bed dengan duvet system, terus kemudian dengan triple sheet karena kalian harus membandingkan. Tadi tugas diskusi kelompoknya adalah seperti yang ada di LKPD adalah mendiskusikan prosedur penanganan atau penataan tempat tidur dengan duvet system. Terus yang kedua adalah kalian berdiskusi mengenai perbandingan atau membandingkan antara duvet system dengan triple sheet. Ya. Dari video tadi tersebut masih paham atau masih perlu diulang lagi videonya? Diulang juga boleh, Pak. Ya. Diulang yang triple sheet atau yang duvet system? Triple sheet. Yang Triple aja, sheet Pak. boleh. Yang triple sheet ya, baik Pak Tijo ulang lagi untuk yang triple sheet. Yang triple sheet-nya ya, yang masih belum paham ya. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Pak Tijo sharekan ulang lagi untuk yang triple sheet-nya. Sudah ada di layar monitor? Sudah ada, Pak. Sudah, baik. Silakan disimak ulang. Mana yang belum paham?
triple seat sama yang duvet. Baik. Sekarang adalah kalian tugas kelompoknya berdiskusi yang seperti tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang tadi. Kelompok 1 tadi ada siapa aja? Sylvia Garnis. Terus siapa aja tadi? Kelompok 1 siapa aja tadi? Saya, Pak. Ya. Ya, Sylvia Garnis, Dojo, sama Kevin. Satu lagi adalah Anissa ya. Anissa. Terus kemudian kelompok 2 ada Dinda, ada Anindya, sama Rafid dan Irfan. Baik, dari hasil pengamatan video tadi, kalian pada saat mengamati video making bed triple seat dan duvet system, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya melalui video, melalui telepon, handphone, conference kalian dengan WhatsApp telepon atau mungkin dengan WhatsApp grupnya. Silakan kalian berdiskusi, waktunya adalah 5 menit. Ya, 5 menit kalian untuk berdiskusi dan membuat PowerPoint-nya. Cukup nggak 5 menit untuk buat PowerPoint sama diskusi? Cukup? 10 menit ini, Pak. 10 menit ya. Baik, kalau itu 10 menit kasih waktunya untuk berdiskusi secara kelompoknya tadi masing-masing, serta untuk membuat presentasi PowerPoint-nya. Dimulai dari sekarang 10 menit ya. Iya, Pak. 10 menit sudah selesai diskusi dan langsung presentasi dari kelompok 1 dulu boleh ataupun dari kelompok 2. Saya kasih waktunya sekarang kalian untuk berteleponan atau berkomunikasi melalui WhatsApp grupnya untuk berdiskusi. Start dari sekarang, silakan. Mungkin yang tadi sudah dicatat di masing-masing kelompoknya didiskusikan, terus salah satu langsung membuat PowerPoint-nya biar lebih cepat.
waktunya 5 menit lagi. Ya, tinggal 1 menit lagi. Presentasinya tolong jangan lupa dibuat PowerPoint-nya. Ya, waktunya sudah habis untuk berdiskusinya, udah 10 menit. Sudah selesai semuanya, Kak? Sudah selesai semuanya, kelompoknya Sylvia Garnis, kelompoknya Dinda, Din.
Dojo sudah dapat, Kevin, Pak. Anissa, Sudah, Pak. Anindya, Irfan, Rapip, Ernest. Sudah, Pak. Sudah selesai semua ya? PowerPoint-nya sudah dibuat juga? Sudah. Wis, Pak. Wes, oke, baiklah kalau wes. Jadi boleh perwakilan kelompok ya. Siapa kelompok siapa dulu yang mau presentasi mengenai hasil pengamatannya menganalisa tadi mengenai making bed atau tempat tidur. Kelompok Anin dulu. Kelompok Anin berarti Dinda ya, Din? Ya, oke, Din, silakan. Bisa di-share screen untuk hasil diskusi kelompoknya. Terus kemudian dipresentasikan. Irfan, Rapip, kemana ini? Ya, sudah muncul. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, sudah. Oh, karena pakai handphone jadi lebih kecil ya, Din? Nggak full screen. Yang lainnya bisa nampak kah? Nampak, Pak. Nampak. Bisa, Oke. Pak, bisa. Nanti kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan atau mungkin bisa bertanya atau mendiskusikan, memberi masukan yang mungkin tidak kurang sesuai, silakan. Ya, silakan Din, dimulai Din. Jadi ini lupa. Jadi ini hasil presentasi, hasil diskusi yang tadi. Linen-linennya ada bedsheet single atau double, pillowcase, duvet cover, bed protector, sama bed skirting. Langkah-langkah making bed. Yang pertama ada stripping, yaitu mengangkat linen yang kotor. Semua linen kotor diangkat dari bed, periksa kasur atau periksa bed dari noda, dan periksa dengan teliti apabila ada barang-barang tamu yang tertinggal di atas bed. Yang kedua, hamparkan sheet di tengah-tengah bed sampai mempunyai posisi yang sama pada setiap sisi tempat tidur dengan jahitan ada di bagian bawah. Yang ketiga, selipkan sisi sheet pada setiap sudutnya dengan membentuk lipatan segitiga siku-siku. Yang keempat, hamparkan duvet inner pada atas matras yang telah terpasang dengan bedsheet sampai mempunyai posisi yang sama pada sisi kanan kirinya dan bawah. Yang kelima, hamparkan duvet cover di atas duvet inner. Yang keenam, masukkan duvet inner pada duvet cover diawali pada setiap sisi pojoknya. Kemudian hempaskan duvet inner hingga semua bagian duvet inner terselubungi dengan duvet cover secara merata dan rapi. Yang ketujuh, buat lipatan terbuka sekitar 30 cm dari atas ujung matras, biarkan menggantung. Yang ke-8, cover pillow dengan pillowcase. Yang ke-9, pasang pillow di atas bed dan pasang bed runner pada bagian bawah 30 cm dari ujung bawah. Ini perbandingannya making bed duvet sistem sama 3 sheet. Duvet sistem hanya menggunakan 1 sheet. Praktis dalam making bed, hemat energi lebih cepat dalam making bed, biaya pencucian linen lebih kecil, kamu lebih nyaman dalam tidur karena duvet lebih tebal dan praktis, kamar lebih kelihatan elegan dan rapi, tidak memerlukan bed cover karena duvet juga berfungsi sebagai bed cover. Duvet sistem. Ini yang 3 sheet. Oh ya, yang 3 sheet ya. Kebalik, tulisannya masih sama ya? Oke. Iya. Ini yang 3 sheet, menggunakan 3 sheet kurang praktis dalam making bed, lebih lama dalam making bed karena mesti memasang 3 sheet dan blanket, biaya pencucian linen lebih banyak, kamu kurang nyaman dalam tidur karena meski buka bed cover dan sheet, kamar lebih kelihatan rapi, memerlukan bed cover sebagai penutup bed. Nah, itu hasil diskusi kelompok saya, Pak. Ya, baik. Dari kelompok lain ada yang mungkin menanggapi untuk hasil diskusi dari kelompoknya Dinda? Adakah yang mungkin punya sistemnya, caranya beda dengan kelompoknya Dinda? Silakan, ada yang mau menyampaikan lain atau mungkin bertanya? Boleh saja, silakan. Ada? Dari kelompok lain atau mungkin kelompoknya sendiri ada masih yang belum paham?
Halo, sudah paham semuanya kah dari kelompoknya Dinda? Saya rasa sudah paham semua. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham semuanya, terima kasih kelompoknya Dinda. Lanjut yang kelompok pertama, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, tunggu sebentar. Ya, diwakili oleh Sylvia Garnis. Ya, sudah muncul. Silakan. Yang mau menjelaskan siapa? Kevin Pak. Oke, Vin. Vin, silakan Vin. Siap. Ya, jadi ini selamat siang Pak Tijo. Selamat Dan siang. kawan-kawan. Jadi saya ingin memaparkan beberapa hasil presentasi dari kelompok kami. Oke. Jadi yang ini tentang making bed duvet system. Nah, lanjut, Pi. Nih, langkah-langkah making bed yang pertama tuh stripping. Jadi kita ngangkat semua linen-linen kotor yang bekas tamu ini, kita strippingin semuanya, kita ganti sama linen-linen yang baru pokoknya. Jadi ntar kita satuin di soil gitu. Terus yang kedua, ganti bed pad. Cara mengganti bed pad itu, jadi kita ambil bed pad yang ada di tempat tidur itu yang bekas tamu, kita ganti pakai bed pad yang bersih. Lanjut. Baru yang kedua, kita hamparkan sheet di tengah-tengah bed sampai posisi kayak yang tadi di video tadi tuh Pak, kita tebar gitu sheetnya. Terus usahain semua sisinya itu sama rata supaya nggak ada yang nggak bisa supaya yang dimasukin itu sama semua. Nah, baru yang ketiga, selipkan sisi sheet pada setiap sudutnya dan membentuk lipatan segitiga siku-siku. Jadi kita di setiap sudutnya itu kita takin sampai membentuk segitiga siku-siku. Baru yang keempat, kita tebarin lagi duvet innernya nih pada di atas matras yang terpasang dengan first sheet sampai mempunyai posisi yang sama pada sisi kanan, kiri, dan bawah. Baru yang kelima, hamparkan duvet cover di atas inner duvet. Lanjut. Baru yang keenam, masukkan inner duvet pada duvet cover. Diawali pada setiap sisi pojoknya, kemudian hamparkan inner duvet hingga semua bagian duvet inner terselubungi dengan duvet cover secara merata dan rapi. Baru yang ketujuh, buat lipatan terbuka sekitar 30 cm dari atas ujung matras. Nah, ini kita bikin lipatan gitu di bagian atas, di bagian kepala, buat nanti kita naruh pilonya, Pak. Ya, oke. Baru kita pasang pilonya, pakai pillowcase kita pasang. Baru kita taruh deh pilonya tadi di tempat yang di atas 30 cm itu. Jadi udah jadi deh Pak. Oke, terus perbandingannya? Nah, perbandingan making bed duvet system dengan 3 sheet. Duvet system penggunaan bed lebih sedikit. Yang kedua, higienis dan praktis karena penggunaan linen hanya duvet cover dan 1 sheet saja. Yang ketiga, hemat energi, tidak terlalu banyak pencucian linen. Yang keempat, biaya pencucian lebih hemat. Yang kelima, tamu lebih nyaman dalam tidur karena duvet lebih tebal dan praktis. 3 sheet. Yang pertama, lebih banyak penggunaan bed linen. Yang kedua, higienis dan kurang praktis karena banyak penggunaan sheet. Yang ketiga, kurang hemat energi, pencucian linen lebih banyak dalam satu kamar. Yang keempat, tamu mengalami kesusahan ketika membuat blanket pada saat tidur. Itu yang presentasi saya, Pak. Ya, dari kelompok 1 berarti ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1.
sudah memaparkan juga hasil diskusinya. Baik, sekarang adakah di antara kalian kan pasti sudah melakukan nih semuanya making bed. Kemarin ada di sini ada yang dari Haris, ada dari Kevin, terus kemudian ada Mandarin, Irfan ya. Irfan mana Van? Irfan? Iya, Pak. Ya, kameranya bisa dibuka. Ya, Irfan di Mandarin kemarin ya, PKL-nya ya. Oke, baik dari tadi pengamatan tadi terus kalian berdiskusi dengan kelompoknya nih mengenai making bed duvet system yang pasti ya, karena kalau triple seat mungkin sekarang sudah jarang digunakan oleh hotel-hotel, tapi yang sering banyak digunakan adalah menggunakan duvet cover. Ada nggak punya pengalaman menarik kalian ketika pada saat PKL penataan duvet covernya atau making bed dengan duvet cover? Ada Pak sih. Ya, coba Dojo, apa pengalaman kamu? Tekniknya berbeda dengan yang tadi atau mungkin ada teknik baru lagi seperti apa? Kalau misalkan teknik sih mungkin agak sama ya Pak. Tapi kan waktu itu saya pernah berdua sama Kevin ya Pak. Kamar karantina tuh. Jadi saya awalnya mau minta bantuan kan sama Kevin. Tapi kata ininya supervisornya, udah kamu sendiri, udah kamu coba sendiri. Oh iya bu, udah coba sendiri kan akhirnya Pak. Pas kalau stripping kan gampang ya Pak, cuman tinggal kita kasih udara tuh di dalam duvetnya, terus kita tarik innernya tuh langsung keluar semua kan Pak. Ya betul, terus? Udah pas masangnya, saya lumayan bingung tuh Pak, masang innernya. Saya udah gelar duvetnya, pas masukinnya ujung sama ujungnya tuh kadang-kadang kurang rapi gitu Pak. Nah pas udah saya rasa udah dapet nih, saya ini lagi, saya gelar lagi, lah nggak rata gitu kanan kirinya Pak. Jadi lumayan berat juga Pak kalau duvet. Kalau duvet berat? Iya. Mungkin karena kamu waktu itu packing bednya double apa single? Yang single. Oh yang single? Iya Pak. Ayo double apa single? King Jo, ukuran king itu. King Pak, yang king. Oh ukuran yang king ya? Iya. Oh oke. Berarti itu pengalaman mungkin karena belum terbiasa mungkin ya Dojo ya. Iya, jadi Pak. mungkin agak kagok aja ya. Kalau stripping ya emang gampang. Fungsi daripada stripping tadi kan untuk mengangkat semua linen kotor yang ada di atas bed. Ya itu stripping prosedurnya. Terus adakah lagi yang punya pengalaman lagi selama PKL dalam proses making bed? Penataan atau pemasangan duvet cover, mungkin seniornya punya trik dan cara yang lain-lain juga? Ada Pak, senior saya itu Pak, triknya keren tuh Pak menurut saya. Gimana? Coba Vin, bisa di ini kan? Kan kalau di Patija itu kayak taruh itunya dulu ya Pak. Inner duvetnya dulu apa? Innernya dulu kan. Baru covernya dimasukin kayak gitu. Nah kalau senior saya ada, nggak tahu ini emang semua senior apa dia doang, dia duvet covernya dulu dia taruh gini, baru inner duvetnya itu ujung sama ujungnya dia pegang begini. Nah baru dimasukin, udah nyampe ke ujung dia gini-giniin, udah dilempar langsung jadi Pak. Nah iya itu trik ya, tapi pada saat itu pasti terkontak dengan badan. Iya. Ya kan? Karena kamu kan naikin nih, otomatis kan kena dengan sikut sini sama badan sini kan, karena nahan, dan bagian bawahnya pasti ke lantai. Iya nggak? Karpet ya Pak? Ya, bagian bawahnya pasti kena floor ya, kena karpet atau mungkin kena lantai. Nah, itu yang mungkin trik cepatnya memang seperti itu. Tapi ketika kelihatan ada tamunya, ya, ada tamunya mungkin agak kurang hygiene. Ya, karena kan satu gini, terus ketika kamu berkeringat, keringat kamu netes, atau mungkin kena karpet, yang karpetnya notabene kan belum proses vakum ya. Iya. Nah, itu jadi mungkin trik boleh aja, makanya itu kan hanya Pak Tijo mengasih contohnya yang sesuai, yang lebih gampang, dan secara higienisnya masih bisa diterapkan. Nah, kemudian kalau tadi channel satu, channel lain punya trik masing-masing, itu pasti ya, karena dulu ketika kita menjadi rumah tangga juga sama, mulai dari ada yang making bednya mungkin dari samping, ada yang dari depan atau dari belakang, atau mungkin akan berbeda-beda.
Nah, kayak pemasangan duvet pun ada yang mungkin duvet inner duvetnya dilipat dulu jadi 2 baru dimasukin, setelah di dalam baru dibuka karena kan biasanya ujung duvet cover kan bolong tuh kanan kirinya kan ya. Iya, Nah, Mbak. tangan kita bisa ngambil masuk terus ditarik, itu juga sama. Nah, ditebarkan, tapi itu masih kontak dengan badan manusia atau dengan badan room attendant-nya nih. Kalau ketika kita berkeringat otomatis takutnya keringatnya nempel. Nah, kalau kalau kamarnya vacant dirty mungkin nggak kelihatan ya, tapi ketika ada tamunya kan tamunya akan melihat merasa lebih risih, apalagi hotel-hotel bintang 5 kan secara sanitasi hygiene-nya harus benar-benar terjaga, apalagi dengan era sekarang nih, kontak kita tidak menggunakan hand glove aja atau sarung tangan aja sudah kayak hotel kurang hygiene. Iya. Ya, itu mungkin ya, Vin, itu trik, nggak apa-apa. Kamu punya trik baru, cuma nanti ketika uji kompetensi, kamu harus kembali ke basic, di mana yang secara hygiene-nya sudah benar-benar diterapkan, tidak membuang linen kotornya pada saat stripping di lantai. Pasti kan kalian pada saat stripping ditarik, taruh langsung buang, tarik, buang langsung di lantai. Nanti setelah selesai, kamu kumpulin baru masukin ke solid linen kan. Nah, Iya, itu Pak. biasanya kan di lantai. Nah, itu kan menghindari untuk keinjak. Ya, kalau sudah terinjak kan jadi spot atau mungkin di Haris ya, via kadang-kadang malahan dipakai lagi ya, duvet covernya dibalik doang ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau trik ada pertanyaan nih, boleh atau tidak ketika inner duvetnya tidak duvet covernya tidak diganti untuk kamar occupied? Pak, kalau tamunya nggak minta nggak diganti. Oh, kalau tamunya nggak minta nggak diganti. Terus ada pendapat lain? Di Kevin bagaimana? Deh Pak, yang nggak diganti Kalau nggak diganti? tamunya, kecuali kalau tamunya request untuk yang stay Iya, over. biasanya request, Pak. Nggak usah diganti ya seatnya gitu, biasanya ada yang request. Baru dia Oh, Kadang ya. ada juga yang requestnya duvetnya di double-double, Pak. Duvet innernya atau? Iya, bukan. Duvet covernya, seatnya semuanya jadi double-double. Jadi kita ntar strippingnya berat gitu. Oh, oke, baik. Ya, memang ada beberapa kamar occupied karena sesuai beberapa kebijakan hotel masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada beberapa hotel yang menerapkan adalah semacam ramah lingkungan, ada semacam card atau kayak sign mengenai tentang ramah lingkungan penggunaan linen. Biasanya kalau dia tidak ditaruh di lantai, dia tidak akan diganti, terutama di bathtub. Ya, kalau mungkin towelnya tidak dimasukkan ke bathtub, mungkin towelnya akan dipakai lagi, dalam artian kalian dipasang di rak towel. Terus kemudian kalau bednya mungkin tidak ditaruh dengan announcement untuk change bed, biasanya juga tidak diganti. Kalau kamar occupied, rata-rata memang tidak diganti dalam 2 hari. Karena itulah makanya tadi disebutkan keuntungannya menggunakan bed adalah lebih praktis, karena lebih hemat dalam pencucian. Kadang-kadang karena kalau tamunya long stay, kadang penggantian duvet covernya adalah 2 hari. Kenapa 2 hari? Mungkin bisa dibalik, kecuali memang kotor sekali baru akan diganti. Itulah fungsi penggunaan bed, makanya hotel-hotel sekarang beralihnya menggunakan duvet system. Ya, karena duvet system selain lebih hemat tadi yang seperti dijelaskan di kalian sudah diskusi tadi, lebih hemat pencucian, lebih hemat penggunaan linen, iya itu betul. Ya, karena kalau menggunakan triple set otomatis menggunakan seatnya sudah 3, ditambah lagi dengan blanket. Ya, blanketnya 1, kemudian bed cover. Tapi kalau ketika menggunakan duvet system, kalian tadi hanya menggunakan apa saja? Hanya duvet sama duvet cover sama seat. Ya. Nah, itu tadi prosedur penataan atau making bed duvet system. Kenapa Pak Tijo lebih tekankan di duvet system? Karena sekarang hampir semuanya hotel sudah menggunakan duvet system, sudah tidak menggunakan triple seat. Jadi triple seat hanya untuk pengetahuan kalian, dan kalian bisa ketika nanti ternyata bekerja ketemu dengan beberapa hotel yang masih menggunakan triple seat, kalian sudah bisa tahu caranya juga. Tapi rata-rata hotel adalah menggunakan duvet system. Dari pengalaman kalian menggunakan duvet system, adakah mungkin kendala atau pengalaman menarik yang bisa kalian sharekan, atau prosedur caranya mungkin berbeda dengan yang tadi kalian diskusikan? Irfan, Mandarin pernah di room atau di public area terus?
Kebanyakan di pabrik area, Pak. Tapi pernah di room nggak, Van? Pernah beberapa kali di tandem. Nggak pernah megang. Di tandem, tapi berarti seringan megang bathroom ya? Oh, berarti bathroomnya lebih ahli. Yang lain, Garnis, Sylvia, berapa kamar biasanya make up bednya? 15 15 sendiri atau tandem? sendiri. Sendiri. Berarti sudah jago dong making Iya. bed triple seatnya, triknya sudah banyak dong untuk duvet system. Iya, Pak. Oke, adakah lagi yang masih punya berpendapat mengenai penggunaan duvet system? Adakah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, untuk presentasinya luar biasa. Terima kasih. Yaitu hasil presentasi kalian, prosedurnya memang seperti itu. Ya, jadi prosedur penataan tempat tidur dengan duvet system tadi peralatannya sudah ada yang menyebutkan juga di situ memerlukan seat atau entah seat single ataupun seat double, terus kemudian duvet cover, pillowcase, bed runner, bed skirting ataupun inner duvet. Ya, itu untuk peralatannya. Terus kemudian tadi teknik caranya juga sudah dijelaskan di situ. Pertama adalah stripping. Stripping tadi apa fungsinya, Vin? Kelvin masih ingatkah? Fungsi daripada stripping? Stripping itu kita buat misah-misahin semua linen-linen yang udah kotor. Jadi kita kerjain beddingnya lebih gampang. Oh iya, baik. Untuk berarti pengambilan linen-linen kotor ya, untuk penggantian linen. Terus kemudian spreading sheet-nya, penggantian. Adakah pertanyaan sampai sini? Ada yang mungkin belum paham? Mungkin teknik pemasangan duvet cover-nya atau teknik stripping-nya. Silakan, siapa yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Rapi paham? Pak, paham. Paham. Oke, yang lain? Sudah Paham, pahamkah? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, mungkin kita masuk ke refleksi atau kepada rangkuman pembelajaran pada hari ini. Mungkin yang masih ingat apa aja yang dilakukan pada diskusi hari ini untuk mengenai penataan duvet. Mungkin bisa salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini apa aja. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya boleh deh, Pak. Ya, boleh. Dojo, silakan. Jadi pada hari ini kita kan belajar making bed system ya, Pak. Ya, duvet system. Triple seat sama yang duvet. Jadi kalau pada pembelajaran hari ini tuh saya lebih kayak dapat ilmunya, kita lebih mudah memakai yang duvet daripada yang triple seat karena lebih praktis gitu, Pak. Nggak makan energi banyak-banyak untuk nebarnya, seatnya. Jadi buat ngerjain kamar selanjutnya juga masih ada energinya lah, Pak. Terus juga dari ketersediaan linen juga jadi nggak makan banyak, Pak. Jadi kita masih bisa mencukupi yang lain-lain juga, Pak, buat seatnya, buat linennya. Terus dari yang saya lihat juga kita bisa tahu apa aja yang diperluin, Pak. Kayak kita perlu yang disiapin itu duvetnya. Kalau misalkan ya di kamarnya disuruh ganti innernya, ya kita bawa innernya juga. Terus kita bawa seatnya, entah itu seat king, seat queen, kita bisa bawa. Terus bed protectornya juga kalau mau diganti juga bisa kita bawa. Tergantung requestan juga sih, Pak, dari supervisor biasanya. Mungkin itu aja sih, Pak, kesimpulan yang bisa saya. Ya, itu kesimpulan dari Dojo ya hari ini mengenai penataan tempat tidur, bisa merangkumnya sendiri tadi dengan diskusi kelompok dari hasilnya prosedur
prosedur penataan tempat tidur Duvet System, terus kemudian perbandingannya antara Duvet System dengan triple seat. Baik, kalau sampai sini ada yang tanyakan kah? Cukup kira-kira, Pak? Cukup ya. Oke, baik. Kalau cukup, saatnya adalah kalian untuk tes sumatif, mengerjakan tes sumatif. Linknya tadi Pak Tijo sudah kirim ke WhatsApp grup untuk link pengerjaan tes sumatif dari Google Form. Kalian tinggal klik aja di situ, nanti kalian tinggal kerjakan. Waktunya mungkin hanya 5 menit, karena cuma 5 soal. Jadi untuk tes pengetahuan kalian, untuk pada kesempatan pertemuan siang hari ini, waktunya 5 menit, jadi nanti 5 menit dari sekarang kalian boleh mengerjakan atau klik yang ada di WhatsApp grup kalian. Pak Diju sudah share. Sudah siap ya? Ya, Pak. Udah, Ya, Pak. oke. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan kalian mengerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain sudah kah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Dojo ini udah masuk, Anindya sudah, terus yang lain? Anissa sudah, Jakob sudah, Kob? Sudah, Pak. Sudah. Garnis, Sylvia? Sudah selesai kah? Dinda, Fadia, Irfan, Rafif? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kameranya dibuka kembali. Garnis, sudah? Irfan, sudah selesai kah? Irfan, Rafif, suaranya mana? Sylvia? Sudah Pak, baru Sudah. selesai. Ya, Irfan baru selesai. Oke, saya Rafif sama Sylvia Garnis sudah selesai kah? Halo? Sylvia Garnis sudah selesai? Rafif sudah? Sudah, Pak. Oke, Rafif sudah masuk. Tinggal Irfan sudah selesai, Sylvia Garnis sudah selesai, Anindya sudah, terus kemudian Sylvia sudah bisa?
Sudah, Pak. Oke, baik, sudah bisa ya. Sylvia juga sudah masuk. Oke, baik. Terima kasih. Ini kebetulan nilainya sudah masuk semua juga ke Pak Tijo untuk pengetahuannya. Terus kemudian untuk tugas kelompoknya, untuk tugas individu, tugas kelompoknya tadi sudah diskusi. Tugas individunya kalian lihat dari LKPD yang esai, tolong diisi, terus kemudian diupload lagi di GCR. Pak Tijo sudah sharekan LKPD-nya tadi, jadi kalian nanti tinggal diunduh, terus kemudian isi yang esai, karena yang pilihan gandanya sudah dikerjakan secara online ini, terus kemudian diskusi kelompoknya juga sudah dikerjakan sekarang. Ya, tadi sudah dikerjakan, setuju juga melakukan penilaiannya. Terus kemudian sampai sini masih ada yang ditanyakan kah? Masih ada yang belum jelas kah? Udah Pak, jelas aman. Sudah jelas semua aman ya, berarti nanti tinggal nunggu waktunya PPKM selesai, kita bisa praktek, kita bisa aplikasikan pengetahuan kita hari ini, keterampilan kita melalui video hari ini. Kalau masih belum jelas, videonya Pak Tijo juga sudah share link YouTube-nya di grup di GCR-nya, di grup juga sudah Pak Tijo share, jadi kalian bisa lihat-lihat ulang lagi. Oke? Ya, Oke, Pak. Sudah paham ya? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Karena biasa jam terakhir pasti sudah kita sampai sore ya jadinya. Kayak yang penting kalian masih tetap semangat, jaga kesehatan, Anindya jaga kesehatan, kualitas imunnya ditingkatkan, biar tetap semangat ya. Biar cepat sembuh. Terus kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin ketua kelas boleh berdoa, memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa agar kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan penyakit, dan juga diberi kelancaran. Berdoa dimulai menurut agama masing-masing. Udah selesai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye, selamat. Terima kasih, Bapak. Tetap di rumah ya. Ya, Baik, Pak. Siap. terima kasih untuk kesempatan siang hari ini.